Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal mencoba mengkombinasikan eh, materi dari beberapa video sebelumnya, yaitu tentang function sama tentang tentang apa? Tentang if else ya. Terakhir itu tentang percabangan if else. Nah, kita coba mengkombinasikan dua materi itu jadi satu codingan gitu. Sebelum itu kita buat dulu file Python ya. Gimana caranya buat file Python baru di PyCharm? Kita tinggal klik nama projectnya atau nama folder yang isinya project kita, klik kanan new Python file. Nah, sini saya pengen membuat nama filenya kombinasi if else sama function. Tuh, saya kasih namanya kayak gini, serah kalian mau kasih nama gimana. Nah, balik lagi ke workspace nya. Jadi saya mau buat program kayak apa? Saya mau membuat program jadi saya mau membuat program penghitung luas bangun lagi. Di video sebelumnya yang tentang function kan kita buat video buat function buat ngitung luas bangun, luas area ya, luas tanah atau luas area gitu, yang isinya ada persegi panjang sama luas tengah lingkaran. Jadi buat kalian yang masih belum ngerti, masih kurang paham, silahkan coba dibuka lagi video yang itu, dipahamin lagi, karena kita sekarang nih pengen kombinasiin gitu, mengaplikasikan buat apa sih gitu. Tapi ya bukan yang kompleks banget, tapi hal yang basic tapi bisa kalian kembangin sendiri, kalian coba-coba sendiri. Setelah ini kita mau buat program. Jadi yang pertama itu saya buat komen dulu. Yang pertama, user masukin nama bangun yang mau dihitung luasnya. Yang kedua, atau enggak saya pengen buatnya dia bisa ngitung luas sama volume. Oke. Jadi yang pertama, user masukin luas atau volume, ya kan? Nah, habis dia input misalkan ketik luas, enter. Nah, maka dia nih user masukin bidang. Kalau misalkan dia masukin luas, berarti selanjutnya dia bakal masukin bidang datar kayak persegi panjang atau persegi atau segitiga. Kalau dia masukin selain itu, kita buat kayak invalid input. Nah, kalau misalkan dia masukin di atas ini volume, berarti di bawah ini dia bakal masukin bidang ruang kayak balok, kubus, tabung gitu-gitulah. Nah, terus abis itu, abis dia masukin bidang, user masukin data yang diperluin gitu. Habis itu baru data diproses function masing-masing. Sip, udah kita buat rencana kerjanya. Sebenarnya untuk apa ya, kalau secara realnya biasanya kita kalau mau membuat codingan ini kita buat flowchartnya. Apa itu flowchart? Flowchart itu kayak diagram alir logik dari codingan yang mau kita buat, kayak gini nih, tapi dibuat kayak diagram. Ini karena saya belum buat tutorial tentang flowchart, jadi kayak gini dulu masukinnya. Yang pertama kita buat logic buat si user masukin luas atau volume. Buat nampung masukan atau inputan dari user luas atau volume, berarti kita perlu variabel. Di sini saya buat variabelnya namanya option. Option itu adalah hasil input dari user. Katanya
Anda ingin menghitung luas atau pakai L, luas atau volume, gini aja deh, luas atau volume ya. Terus di sini kita proses dong. Kita udah dapat nih nilai option dari hasil inputan user, luas atau volume. Sini kita proses pakai if else. If option, kalau user masukin luas, di sini perlu sama dengan lagi, tanda sama dengannya perlu 2 kali. Ingat buat perbandingan. Kalau user masukin luas, maka ini nantilah mungkin kita print gini dulu deh. Elif option, kalau user nggak masukin luas tapi dia masukinnya volume, print bla 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 gitu, nanti kita urusin di dalamnya. Nah kalau dia nggak masukin keduanya, kita masukin print invalid option. Oke. Jadi tadi si user input optionnya mau dia mau ngitung luas atau volume. Habis kalau dia milih luas, maka dia di sini sebenarnya ini rentetan codingan buat ngitung luas dari bangun datar yang mau kita buat codingannya. Di sini rentetan sih bahasanya. Sini pokoknya codingan buat ngitung volume. Maksudnya kalau misalkan si user pilih volume gitu. Nah di sini kalau misalkan si user nggak ngetik luas ataupun volume, jadinya dia else gini aja, dia bakal ngeluarin invalid option. Nah sekarang kalau user masukin luas, saya mau program ini bakal nanya lagi, bakal minta inputan dari user lagi. Inputannya berupa apa? Berarti bangun datar, ya kan? Kalau luas berarti kan yang mau dihitung itu bangun datar. Kalau bangun ruang itu yang kita hitung biasanya volume gitu. Atau luas permukaan, biasanya gitu. Nanti bangun datar adalah hasil dari inputan user. Pertanyaannya, Anda ingin menghitung luas bangun apa? Misalkan balok, atau ini saya singkat aja, B untuk balok, K untuk kubus, T untuk tabung. Misalkan ini mau bangun datar persegi panjang, atau PP, saya bikinnya PP atau kotak persegi deh, persegi panjang, persegi atau lingkaran ini. Jadi kalau misalkan user pengen hitung luas persegi panjang, dia bakal input PP. Kalau misalkan mau hitung luas persegi, maka dia input P. Nah kalau misalkan dia mau hitung luas lingkaran, dia input L. Nah habis itu kita print dulu, print Anda memilih menghitung bangun atau sini saya buat nggak usah disingkat deh biar usernya nggak bingung ya, dia ketik aja mau bangun apa, tapi yang tersedia itu persegi panjang, persegi sama lingkaran. Nah di sini Anda memilih menghitung bangun format bangun data. Nah ini buat inspect aja dulu udah jalan apa belum. Nah di sini kita buat bangun ruang, karena dia menghitung volume, berarti yang mau dihitung itu adalah bangun ruang. Bangun ruang adalah hasil inputan user. Ini kita copy paste aja lah biar cepat. Tapi sini kita ganti volume. Sini kita copy paste juga hasil printnya. Anda
memilih menghitung bangun, kita kasih keterangan luas, sini kita kasih keterangan volume, sininya kita ganti bangun ruang. Coba kita jalanin dulu, udah jalan belum ya, kita bawahin. Ups, ada salah, cannot open file. Apa nih? Oh iya, ini saya kemarin saya tadi habis buat file ini belum diganti. Kita lihat atasnya coba. Nah, ini atasnya masih file lain. Ini udah saya hapus file yang ini nih. Kita mau ngerunning file ini, tapi belum ada di sini, belum terdaftar karena kita buat file baru. Gimana caranya? Caranya tinggal klik kanan di sini. Terus pilih run ini nih. Yang run terus nama file yang tadi kita buat. Nah, maka sini berubah kan. Terus kita lihat bawah. Nah, di sini kita masukin WASP. Nah, dia bakal nanya, karena kita masukin WASP, maka dia harusnya pertanyaan berikutnya adalah, Anda ingin menghitung luas bangun apa? Yang keluar, Anda ingin menghitung luas bangun apa? Berarti udah benar ya. Di sini udah benar. Terus kita masukin misalkan persegi. Nah, di bawahnya lihat, Anda memilih menghitung luas bangun persegi. Coba sekarang kalau misalkan volume, kita running lagi. Terus di option kita pilih di sininya volume. Nah, sekarang pilihannya inputannya berubah nih. Anda ingin menghitung volume bangun apa? Kalau tadi luas bangun apa, sekarang volume bangun apa? Ini sesuai sama yang kita pengen ya. Karena dia milih volume, maka harusnya dia keluar ini. Sama ya. Berarti udah jalan. Terus sekarang kita coba masukin kubus. Nah, sekarang Anda memilih menghitung volume bangun. Terus dilanjutin sama si kurawal ini diganti sama nilai dari bangun ruang. Bangun ruang kita masukin tadi kubus. Berarti ini udah jalan. Oke. Kayaknya bakal jadi video yang panjang banget, jadi mungkin saya buat masukin fungsi dari masing-masing fungsi buat ngitung luas atau volume dari masing-masing bangun, nanti mungkin bakal dibuat di video part 2. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalau masih ada yang bingung, tanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.